wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 1 akan mereview sebuah film yang berjudul Before the Flood. Film ini dirilis pada tahun 2016 yang diperankan juga oleh Leonardo DiCaprio. Secara garis besar, film ini menceritakan mengenai isu perubahan iklim yang sedang terjadi di dunia. Pada menit kedua lewat 36, kita dapat melihat bahwa pembakaran batu bara, minyak bumi, dan juga pembakaran kayu dapat melepaskan karbon dioksida ke atmosfer, dan hal itulah yang kemudian menyebabkan terjadinya efek rumah kaca. Pada menit ke-7 lewat 45, kita diperlihatkan kepunahan spesies-spesies yang diakibatkan oleh perburuan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini kemudian dapat menyebabkan terjadinya rusaknya ekosistem. Selain itu, masalah-masalah lingkungan yang disebabkan oleh industri pertambangan juga memiliki dampak yang sangat-sangat serius. Pada menit ke-9 lewat 20, kita diperlihatkan metode-metode pertambangan seperti pengeboman gunung dan juga fracking yang tentunya tidak aman bagi bumi itu sendiri. Lebih lanjut, pada menit ke-9 lewat 48 kita diperlihatkan terjadinya penebangan hutan yang dilakukan oleh industri pertambangan. Hal ini kemudian dapat menyebabkan rusaknya ekosistem hewan dan juga tumbuhan yang hidup di hutan tersebut. Kerusakan lingkungan selanjutnya yaitu tercemarnya aliran-aliran air dan juga sungai-sungai yang dapat menyebabkan dampak buruk bagi marga satwa dan juga komunitas lokal. Dalam menit ke-12 lewat 49 kita diperlihatkan dampak-dampak yang disebabkan oleh perubahan iklim seperti es di kutub mencair, naiknya permukaan air laut, banjir, keringan, cuaca ekstrim, kebakaran hutan, dan lain-lain. Mengenai lingkungan lainnya yang ditampilkan dalam film Before the Flood adalah mengenai kerusakan ekosistem bawah laut, di mana pada menit ke-40 disebutkan bahwa dalam 30 tahun terakhir, sekitar 50% dari terumbu karang mengalami kerusakan. Hal tersebut mengakibatkan hilangnya rumah bagi ratusan spesies ikan serta biota bawah laut lainnya. Disebutkan juga bahwa laut memiliki peran untuk menjaga keseimbangan iklim, di mana laut dapat menyerap gas karbon dioksida yang ada di atmosfer. Akan tetapi, karena saking banyaknya gas karbon dioksida di atmosfer, laut tidak dapat lagi menanggulanginya dalam waktu yang singkat. Selanjutnya adalah kerusakan hutan hujan. Hutan hujan sejatinya dapat mengikat emisi karbon, akan tetapi pembukaan lahan dengan pembakaran hutan dapat mencemari udara dan melepaskan emisi karbon dalam jumlah yang lebih besar ke atmosfer. Kemudian, pembakaran hutan juga dapat menghilangkan rumah bagi spesies hewan dan tumbuhan. Selanjutnya, disebutkan dalam menit ke-50 dalam film Before the Flood bahwa pembukaan lahan diperuntukkan untuk sektor peternakan, akan tetapi ternyata sektor peternakan juga memiliki dampak berbahaya bagi lingkungan, di mana hewan ternak khususnya sapi menghasilkan gas metana, yang mana gas tersebut satu molekulnya setara dengan 23 gas karbon dioksida, yang artinya gas tersebut dapat meningkatkan efek rumah kaca. Masalah-masalah tersebut jika tidak ditanggulangi akan berbahaya bagi lingkungan dan mengancam kehidupan di planet ini. Tantangan yang pertama adalah fakta bahwa manusia yang hidup di zaman sekarang berdampingan dengan fosil, yang mana hasil fosil ini adalah batu bara, gas alam, dan juga minyak bumi. Hasil-hasil fosil ini digunakan untuk tenaga penggerak transportasi dan juga listrik dan sebagainya. Nah, fakta inilah yang menjadi tantangan untuk meminimalisir perubahan iklim ke depannya. Hal ini dikemukakan oleh Michael Burn selaku Direktur Eksekutif dari Sierra Club, yang mana Sierra Club ini bergerak dalam bidang lingkungan. Kemudian, tantangan kedua yang dihadapi untuk mengatasi permasalahan lingkungan ini adalah bagaimana sulitnya meyakinkan orang-orang bahwasanya perubahan iklim itu merupakan situasi darurat dan nyata.
Hal ini seperti dikemukakan oleh Presiden George dalam wawancaranya dengan Leonardo DiCaprio pada tahun 2006. Beliau memiliki pandangan bahwa situasi perubahan iklim merupakan situasi yang abstrak bagi semuanya. Hal ini dikarenakan proses perubahan iklim ini bukan proses yang membutuhkan kurun waktu yang sebentar, yang sebab akibatnya akan kelihatan dalam jangka waktu sehari atau 2 hari. Namun perubahan iklim ini merupakan sebuah proses yang akan membutuhkan waktu bertahun-tahun. Nah, situasi yang abstrak inilah yang membuat orang-orang sulit percaya bahwa perubahan iklim ini merupakan situasi yang nyata. Tantangan yang dihadapi dalam penanganan masalah lingkungan adalah membentuk kesadaran semua pihak terkait dengan masalah lingkungan serius yang sedang terjadi yang akan berakibat di masa mendatang. Masih banyak pihak, baik pemegang jabatan tertentu di pemerintahan maupun perusahaan-perusahaan yang money oriented. Di menit ke-21.57 disebutkan bahwa di tingkat gubernur saja menolak untuk mempercayai pada perubahan iklim yang terjadi. Hal yang sama disampaikan oleh James Inhofe yang merupakan ketua komite lingkungan yang juga menyampaikan penyangkalannya terkait dengan isu lingkungan yang terjadi. Di balik penyangkalan dan penolakan para pemegang jabatan tertentu di pemerintahan yang seharusnya bisa memberikan solusi dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menangani masalah lingkungan, mereka diduga dibayar oleh perusahaan yang hanya memikirkan profit perusahaannya. Perusahaan ini merasa terancam dengan isu-isu yang berkaitan dengan lingkungan. Perusahaan-perusahaan besar disebutkan di menit ke-27.10 membeli Dewan Perwakilan dan para anggota Komite Lingkungan. Hal tersebut membuat para ilmuwan lingkungan kesulitan untuk membuat deklarasi tentang iklim melalui anggota Kongres karena mereka telah dikendalikan oleh pihak-pihak tertentu. Bagaimana masalah lingkungan sebaiknya didekati? Pada dasarnya, manusia membutuhkan lingkungan dan alam yang sehat untuk dapat hidup. Hubungan manusia dengan alam ini merupakan sebuah hal yang penting, terlebih pada kehidupan sehari-hari. Seringkali terjadi bencana yang menyebabkan berbagai dampak bagi penghuni bumi. Terdapat berbagai poin dalam upaya melawan masalah lingkungan. Poin pertama yaitu dengan memanfaatkan energi yang terbarukan. Dengan beralih dari energi fosil menuju energi terbarukan yang ramah lingkungan, kita bisa menciptakan dunia yang bebas dari polusi udara. Poin kedua, dengan cara menerapkan carbon tax. Penerapan carbon tax merupakan suatu usulan yang bagus, sebab dengan dikenakannya pajak terhadap penggunaan karbon dapat mengurangi jumlah penggunanya. Namun, hal ini masih sulit diimplementasikan karena besarnya pengaruh para petinggi raksasa industri yang enggan membayar pajak. Poin ketiga yaitu mengurangi konsumsi daging sapi. Peternakan daging sapi yang sangat banyak mengakibatkan tingginya kadar gas metana di atmosfer. Hal ini terjadi karena saat sapi sedang mengunyah makanannya, sapi telah membuang gas metana ke udara secara bebas dan bisa menyebabkan penipisan lapisan ozon di planet Bisa kita. kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk mengurangi climate change dan global warming. Yang pertama adalah Zero Waste Lifestyle. Zero Waste Lifestyle ini merupakan cara untuk mencegah dari single plastic use atau penggunaan plastik sekali pakai. Cara ini merupakan tantangan bagi kita, mengubah gaya hidup kita karena apa yang kita konsumsi, apa yang kita pakai bisa berdampak negatif bagi lingkungan kita. Yang kedua adalah mengurangi krisis iklim. Selanjutnya adalah yaitu menghemat listrik. Karena listrik yang kita pakai sekarang adalah menggunakan bahan bakar fosil. Jadi semakin banyak listrik yang kita pakai, semakin banyak karbon dioksida yang dikeluarkan. Yang ketiga adalah penebangan dan pembakaran hutan. Elemen penting bagi bumi adalah pohon, mengubah karbon dioksida menjadi oksigen. Bagaimana jika pohon yang kita bisa mengubah karbon dioksida menjadi oksigen ditebang? Dan yang keempat adalah menggunakan transportasi umum. Dengan menggunakan kereta api, angkot, itu bisa mencegah dari yang namanya emisi karbon dioksida.
Dalam Before the Flood, kami akan mengkajinya menggunakan teori antroposentris, di mana manusia dianggap sebagai pusat dari alam semesta dan hanya manusialah yang mempunyai nilai, sedangkan alam dan juga isinya dianggap hanyalah sebagai pemuas kepentingan dan hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup. Itu seperti yang telah kita saksikan bersama bahwasannya manusia dianggap sebagai penguasa alam, di mana bisa melakukan apa saja terhadap alam, termaksud bisa melakukan eksploitasi. Namun di sisi lain, seperti yang kita lihat, alam ataupun isinya dianggap seperti tidak memiliki nilai pada diri sendiri, sehingga dapat kami simpulkan bahwasannya relasi antara alam dan juga manusia terkesan egoistik, di mana manusia hanya mementingkan kepentingannya sendiri, kepentingan alam semesta dan juga makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak menjadi pertimbangan. Demikian hasil pemaparan review dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua, terutama bisa menyadarkan masyarakat dan juga diri kami pribadi akan pentingnya menjaga lingkungan, agar apa yang kita rasakan sekarang bisa dirasakan oleh generasi-generasi berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.